Nah Teh, kita mau tanya-tanya nih Boleh. tentang pengalaman Teteh selama mungkin kerja di daerah Arab. Jadi dulu tuh pas baru-baru kerja tuh tahun berapa gitu, terus udah dapet berapa tahun, boleh mungkin Teteh ceritain. Boleh. Dulu ya waktu di Saudi. Jadi pertama kali kan kerja di luar negeri itu di Iya, Saudi. Di Saudi pertama kali kerja. Itu tahun 2013. Terus ya pertama kerja aku belum bisa ngomong Arab. Kebetulan aku kerjanya sama orang Indonesia, istrinya. Nah, enggak dulu tuh sempat mau kerja di Arab itu diajak atau emang ada dikenalin temen atau kayak mana? Bisa milih mau kerja di Arab, kan banyak nih beberapa iya. negara gitu. Kalau aku dulu karena keadaan, karena ekonomi kurang gitu, jadi pengen punya pengalaman, terus ngelihat orang gitu ada nasib beda setelah dari luar negeri kan. Oh, jadi di tempat Teteh tinggal itu kebanyakan orang kerja di daerah Saudi, Arab, iya, Saudi ya? Timur, iya. Oh gitu. Banyak, iya. Jadi ngelihat mereka gitu, sepertinya kalau berubah nasib perginya harus jauh gitu kan. Cari gaji yang lumayan, soalnya kalau Jakarta kan kalau nggak pendidikan tinggi susah kan nyari kerjaan gitu. Jadi satu-satunya harus berani gitu ke tempat yang jauh buat ngebantu ekonomi keluarga. Di tahun 2013 ya, padahal tahun ya. 2013 termasuk tuh. susah, udah termasuk dulu. susah cari kerja. Iya, udah termasuk susah itu. Jadi kerja di sini. Kerja di Saudi, iya. Berarti itu pilihan negaranya itu karena punya temen di sini atau Punya teman di Saudi. Ada yang kenal, jadi ikut sama temen itu, terus nanti dicariin kerjaan. Bukan teman sih, sebenarnya masih family, kayak bibi gitu, masih agak deket. oh gitu. Jadi udah ada kurang lebihnya itu udah ada gambaran. Ada gambaran, iya. Cuman waktu yang cariin kerja. Waktu pertama kali pergi keluar itu mungkin kalau misalnya gambaran udah dapat, tapi kalau misalnya bahasa itu belum sama sekali. Belum sama sekali. Bahasa apapun, bahasa Inggris, Bahasa Inggris belum. bahasa Arab, jadi Bahasa Arab bener-bener belum. nol dari Iya, nol. Dari nol. Nah, terus sama yang mencarikan itu, sama yang termasuk masih family saya itu, ya dia nyarikan saya ke orang Saudi asli pertamanya. Terus aku tapi berani ya Teh ya. Berani. Kan di tahun 2013 itu kan udah ada tuh, apalagi kan di daerah Arab. Itu kan udah ada berita-berita kayak misalnya orang yang kerja di sana tuh kayak disiksa lah, diapalah gitu. Ada. Tapi Teteh di situ nggak ada takut. enggak, aku bismillah tawakal Allah gitu, niatnya baik. Insya Allah melindungi saya gitu. Yang penting kita baik, kerjanya amanah kata orang Arab. Apa yang harus saya kerjakan dikerjakan gitu. Jadi di hati saya memang tawakal aja gitu, bismillah. Orang kan nggak bisa nyimpang dari nasib. Dan nasib saya mungkin kalau memang dapat majikan nggak baik. Kalau mudah-mudahan nasib saya baik gitu, dapat majikan yang baik sama saya, yang kasihan gitu. Terus kebetulan juga ada saudara kan di Arab. Terus Iya, cuman pernah pertama kerja itu yang nol, belum tahu ngomong apa-apa itu. bahasa apa-apa. Iya, aku cuma 1 hari itu kerjanya. Terus aku minta balik karena nggak ngerti ngomong gitu kan. Kalau kerjaan mah belajar diunjukin ngerti, cuma nggak ngerti ngomong. Terus balik, terus akhirnya nggak kerja beberapa hari, terus dicarikan lagi nemunya orang Indonesia. Oh, yang pertama itu orang Arab Yang majikannya. Arab. Ya, suaminya orang Arab. Oh. Jadi berkomunikasinya sama istrinya gitu kan, di rumah kan, suaminya kan kerja nggak ada. Jadi bahasa Arabnya itu kayak setiap hari sedikit gitu, nggak dipakai. Jadi komunikasinya pakai isyarat. Iya, sama suaminya pakai isyarat, tapi diterjemahin sama istrinya. Terus selama berapa bulan itu di situ, aku nggak lama juga. Kebetulan aku pindah ke tempat yang lain, udah bisa ngomong.
seperti sekolah aja di situ. Aku tanya-tanya sama orang Indonesia itu bahasa Arabnya ini apa gitu. Tiap hari malah aku ngomong bahasa Arab aja, ngomongnya Bu gitu, biar aku tahu. Soalnya aku kan mungkin nggak selamanya di sini gitu, biar aku tahu bahasa, bisa ngomong. Kalau belanja atau apa kan disuruh belanja gitu, aku bisa ngomong. Akhirnya kayak belajar gitu 3 bulan aku udah bisa. Udah bisa ngomong bahasa Arab Ngomong waktu bahasa itu ya? Arab, iya. Berarti pertama kali bahasa Arab dulu. Bahasa Arab dulu. Sudah setelah lama itu aku mungkin udah setahun udah kerja lagi ke tempat yang lain. Itu aku masuk rumah sakit baru bisa bahasa Inggris. Oh, jadi jadi lumayan banyak pengalamannya Teh ya. Banyak, Di iya. rumah, terus Di rumah, juga sebagai asisten, terus juga di rumah sakit juga. Terus aku di fotografer juga kan, akhirnya dapat overtime gitu, overtime. money ya. Berangkat sore pulang subuh ya, pulang dari kayak pesta gitu selesai. Dari hotel nanti pulang gitu. Itu Banyak pengalaman alhamdulillah. kalau kerjanya kan ada yang nginep di rumah apa orang yang tempat Teteh kerja itu, Teteh pulang pergi atau Nginep. Oh, nginep. Yang pertama itu nginep. Selama 2 tahun nginep. Itu kalau selama Teteh kerja di sana tuh yang nginep itu berapa tahun Teh? 2 tahun. Iya. Soalnya waktu itu buat berangkat kan saya nggak punya biaya, jadi pakai uang orang gitu, jadi punya hutang kasarnya ya. Jadi 2 tahun itu saya buat bayar hutang. Waktu itu kan gajinya kecil. Oh, gajinya masih kecil. Masih kecil, Tapi ya. di 2 tahun itu kan kerja, apalagi Teteh mungkin kalau 2 tahun itu bahasanya udah lancar waktu itu. Sudah alhamdulillah. Itu apa yang bikin Teteh betah? Yang bikin saya betah pertama kalau inget gajian ya. Kalau gajian kan bisa dikirim gitu buat butuh ini, butuh ini. Yang kedua ya butuh. Kalau saya pulang nanti saya kesini lagi susah. Terus cari kerjaan di Indo susah. Gitu aja. Selain itu juga kan bisa ibadah, umroh kan di Saudi itu. Bisa umroh gitu. Kalau jam kerjanya Teh? Jam kerjanya kalau yang yang nginep itu ya? Iya. Bangun pagi kayak jam subuh bangun, terus kalau mulai kerja itu jam 8. Kan ada tuh kalau sebagian ya mungkin kalau misalnya ada beberapa orang yang tahu kan, itu kan ada tuh yang orang yang kerja misalnya kayak nginep gitu kan. Ya. Berarti kan kita tuh kayak kerja 24 jam gitu. Ada sebagian kan Ya, majikan sebagian. itu yang kayak nggak kasih waktu lagi, kayak nggak ada lagi batasan antara kerja sama istirahat gitu. Jadi kayak 24 jam itu kita kerja terus. Nah, waktu itu Teteh kayak mana di sana? Saya enggak, alhamdulillah enggak ya? enggak seperti itu. Waktu istirahat siang ada, waktu makan istirahat, waktu sholat memang sholat juga enggak ada istirahatnya. Sore kalau semua di dapur udah bersih, semua udah selesai, istirahat, makan belum waktu tidur kan. Sering istirahatnya, enggak Itu kayak rumahnya 24 besar? jam. Itu rumahnya lumayan besar, kamar 4, ruang tamu 2, kamar mandinya 6. Kamar mandinya 6? Ya, dapurnya besar. Lumayan besar. Kan kalau orang Saudi ruang tamu perempuan sama laki-laki kan beda. Jadi majelis laki-laki sama majelis perempuan gitu. 2 itu besar-besar. Cuman majikan saya bilang yang majelis laki-laki nggak harus tiap hari. Oh gitu. Sehari sekali, 2 hari sekali dilihat, kalau ada debu baru dibersihin gitu. Karena memang ruangannya tertutup, udah bersih gitu ya. Cuma dicek aja gitu. Alhamdulillah baik. Dalam kamar itu juga nggak dibersihin semua, yang kosong cuma dicek aja, ada debunya dilap, kalau nggak usah gitu. Jadi nggak ngebebanin, kayak nggak harus banget. Enggak. Jadi nggak setiap hari itu harus dibersihin gitu ya? Nggak semua ruangan setiap hari itu bersihin. Kalau ruangan ini hari ini, ruangan itu besok gitu. Oh gitu. Ya, jadi kayak saya itu kayak mampu gitu. Ya kerja memang nggak ada yang enak ya. Semua juga pasti ada risikonya. Cuman ini kan seimbang, udah saya seimbang sama gaji aku. Yang penting ada istirahatnya. Gini saya capek gitu. Istirahat dulu, walaupun setengah jam. Istirahat dulu, nanti kerja lagi. Cuman kan waktu itu ada anak. Jadi aku setelah kerja itu main sama anak. Itu masak juga atau hanya bersih-bersih aja? Bersih-bersih aja. Yang masak majikan perempuan. Oh, majikan perempuan. Iya. Selama Cuman bantu-bantu saja. Berarti itu dari mana Teh asalnya? Majikan itu asli Saudi. Oh, asli Saudi, orang Iya. asli ya? Ya, asli Saudi, Jeddah. Itu kalau misalnya Teteh dari 2 tahun kan, dari 2 tahun itu kerja sama mereka, yang Teteh lihat gitu kayak kesehariannya, terus karakternya gitu, kurang lebih
orang di sana tuh kayak mana sih, kan banyak tuh kalau misalnya orang awam mungkin ya, orang awam yang nggak tahu kan sama orang Arab, pastinya tahu kalau orang Arab tuh kan pikirannya orang Arab berarti kayak orangnya itu taat beragama gitu. Ada juga yang sebagian mungkin mikir negara Arab itu, apalagi kalau misalnya kita untuk bekerja itu kayak orangnya keras. Terus juga mungkin ada yang identiknya itu kan kalau di Arab itu kalau misalnya orang kerja yang di rumah itu kan lebih ke dipukul lah atau apa gitu. Tapi kalau misalnya teteh lihat dengan karakter teteh, terus juga teteh tahu kan sehari-hari, kira-kira mungkin ada kan orang itu yang mungkin dipukul atau apa. Tapi mungkin kira-kira kenapa gitu orang itu bisa memukul? Pasti kan ada sebab atau memang karakternya gitu. Iya, ini ada kemungkinan ya kalau yang dipukul itu yang nasibnya nggak baik. Mungkin ada 2 karakter, ada 2 kemungkinan. Yang satu mungkin karena yang si asistennya itu belum paham, jadi dia nyuruh apa, datangnya apa. Terus dia nyuruh ngapain, dia ngapain. Satu, mungkin kedua kemungkinannya atau memang karakternya darah tinggi, cepat marah majikannya yang nggak sabar. Ada 2 itu. Tapi setelah saya nasib saya nemu sama majikan itu, setelah kan udah ngomong bisa Arab, jadi nggak ngalamin yang madam minta apa, tuh saya ngasihnya apa, nggak pernah ngalamin itu. Jadi familiar, alhamdulillah. Kalau karakternya tuh kayak mana sih teh? Kita kan karakternya memang kayak seperti cepat marah dia. Cepat marah tapi sebentar. Setelah itu udah gitu, nggak kayak ada terus di pikiran marah lagi besoknya, enggak. Kalau marah sekarang cuma kayak gitu. Nanti sudah kayak lupa, kayak nggak ada masalah tadi. Walaupun dia tadi udah marah-marah nih, misalkan ada salah saya sudah marah-marah, kayak kalau orang Indo kalau udah marah-marah tadi kan nanti didiemin kita. Ini mereka enggak, dia senyum aja lagi, ngomong aja lagi kayak nggak ada masalah tadi. Kayak seperti tadi itu mimpi gitu. Gitu jadi, enaknya. Jadi tipikalnya memang daerah mereka tuh orangnya keras. Keras, iya. Kalau kita kan Indonesia itu tipikalnya kayak orang luar itu taunya tipikal kita itu apa namanya tuh ramah, penyabar, gitu kan, gitu, iya. Ramah gitu, sopan santun kan, iya. Secara umum. Nah kalau misalnya orang Arab ini kan kalau kita awam itu tadi keras terus iya. Juga mungkin orangnya alim gitu. Tapi kalau iya. Misalnya kayak agama kayak mana? Oh, agamanya bagus. Masalahnya setiap waktu gitu nyuruh ke saya juga sembahyang dulu nanti kerjaan gitu. Berarti gitu. Kan bagus ya. Kadang-kadang suka ada yang kamu muslim, kamu suka sholat gitu. Ya. Nih kadang baru ngambil dia asisten. Kalau nggak muslim kadang dia nggak mau gitu. Oh gitu. Tapi nggak semuanya. Ada juga yang fine aja gitu. Gak apa-apa. Terus kalau di sana itu teh, tadi kan teteh bilang tuh salah satu kebiasaan mereka itu ruang tamunya aja beda ya antara laki-laki sama perempuan. Beda, ya. Nah itu kayak mana teh biasanya kalau ada acara mereka tuh? Kalau ada acara misalkan ya gitu bisa secara keluarga dipisah, yang lakinya di ruangan ini, yang perempuannya di ruangan itu. Terus kitanya sebagai asisten misalkan nganterin ke sini, nganterin ke sana. Kalau ketemu misalkan si madam sama laki-laki yang lain, ya dia pakai tutup ini. Oh gitu. Nggak kelihatan muka gitu. Tapi kalau sesama perempuan dia nggak pakai abaya, kerudung juga kadang enggak. Jadi emang kalau misalnya cadar itu di sana rata-rata orang tuh pakai cadar. Iya. Kayak yang kita lihat di rata-rata iya. Kayak kita lihat di TV itu ya. Iya, rata-rata. Tapi kadang ada juga yang nggak pakai, ketemu sama laki-laki yang lain nggak pakai cadar, ada cuman kerudung pakai gitu. Cuma hanya muka ada. Tapi kebanyakan yang pakai cadar. Kalau sama ketemu sama bukan muhrimnya mungkin kata kita ya. Iya. Alhamdulillah selama itu saya baik-baik aja, nggak nemu yang seperti di berita gitu ya. Iya. Majikan yang seperti ini. Ya mungkin balik lagi tergantung kitanya mungkin. Maksudnya nggak kayak bikin masalah. Nurut dikerjain. Maksudnya majikan kan kalau kita nurut cocok semuanya kan senang juga mungkin. Ya menurut saya mungkin seperti itu. Kalau nggak karakter orang kan beda-beda. Ada yang mungkin karakternya memang yang kayak gitu, nggak sabaran. Terus kalau punya asisten baru kan memang harusnya sabar total. Yang belum paham apa-apa dari non itu. Perempuannya juga keras atau cerewet nggak? Yang kalau di orang Arab kerja itu kalau nginep kan kebanyakan komunikasinya sama perempuannya.
Oh gitu. Laki-laki itu jarang sekali, kadang ngomong, kalau yang baik nggak ada ngomong sama pembantu, kadang kalau nyuruh gitu jarang juga, komunikasi sering sama perempuannya ya. Jadi emang apa namanya tuh dikasih jarak bener ya? Ya jarak, nggak kayak di kita gitu, nggak beda. Kalau sama laki-laki itu jarang, nyuruh juga jarang gitu. Kadang nyuruh juga melalui perempuannya, nyuruhnya ngomong ke perempuannya, nanti perempuannya ngomong ke saya. Jadi mungkin baik buruknya tergantung majikan perempuan. Saya juga sering lihat berita itu dulu, yang disiram sama air panas, yang jadi rumah sakit. Di berita itu ya Allah, kata aku ini di mana gitu. Cuma disebut Saudi aja, nggak tahu negara di mana. Cuma sampai luka-luka gitu. Ya Allah, alhamdulillah nasib saya nggak seperti ini. Mungkin ini udah nasibnya gitu ya. Saya cuma bersyukur aja, walaupun hati-hati ngeri-ngeri takut itu udah di sana kan. Alhamdulillah majikan saya baik gitu. Tapi selama teteh di sana kan berarti kan lama kan waktunya, bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Lama kan. Selama teteh di sana kan pasti punya teman segala macem. Sama di sana tuh ada nggak denger orang kayak ini tuh si A ada masalah gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, jadi kayak apa namanya tuh yang mungkin kayak tadi tuh teteh bilang kan disiram gitu. Iya, kalau yang lihat itu cuma di berita dari orang lain gitu, di HP. Lihat ini di Saudi seperti itu, cuman jelasnya saya nggak kenal, terus tempatnya juga beda jauh dari tempat saya tinggal itu. Cuman mungkin nasib aja gitu saya mikirnya, ya nggak ngejelekin majikan, yang nggak ngejelekin sebangsa kita ya, cuma kan beda-beda nasib, mungkin udah nasibnya seperti itu. Jadi pasti ada jalan gitu nemu majikan yang kayak gitu. Tapi kalau teteh selama di sana, apa yang baru teteh tahu tentang mereka gitu, yang mungkin kalau misalnya kita sama orang Indonesia yang agak nggak cocok gitu sama kita, mungkin tentang karakternya atau tentang keseharian mereka, atau mungkin makanannya? Semuanya belum tahu pas datang pertama itu. Dari makanan ya kayak aneh gitu, belum bisa makan sehari 2 hari 3 hari, belum bisa makan makanan mereka. Cuma minum, cuma pengen nasi putih aja sama masakan kita gitu. Belum kenal semuanya. Karakternya kalau ngomong kan kenceng, kadang kaget gitu, seperti dibentak. Ternyata enggak, dia enggak bentak, memang ngomongnya seperti itu, kenceng gitu. Ngomong itu kayak pertamanya kan kaget seperti saya dibentak gitu. Tapi sudah lama tahu, oh enggak, ternyata enggak bentak, dia memang ngomongnya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit udah paham. Jadi udah masuk ke lingkungan, udah biasa gitu, jadi enggak ada yang kaget. Pertamanya yang kaget tuh makanan. Yang kedua cara bicaranya yang tinggi itu. Kalau kayak tempat kayak kerjaan gitu kan, yang penting kita apa yang dia unjukin, apa yang dia kasih tahu pertama, yang penting dikerjain itu, terus bersih, nggak dikomplain. Tapi mereka tuh perfeksionis nggak teh? Iya. Masalah kerjaan gitu? Ya, kalau dia nyuruh begini saya udah kerjain, jadi nggak ada komplainan apa-apa, udah sama kata-kata yang tadi, jadi nggak ada gitu, alhamdulillah. Malah kalau semakin udah kenal kayak familiar, ngerti, nganggap kita yang nggak kayak asisten, makan bareng di mejanya, kecuali yang laki-laki. Yang laki-laki mungkin nggak boleh. Jadi kalau sama madam kadang satu meja bareng gitu makan. Oh ya, kalau di sana perempuan itu dipanggil madam ya? Madam, kalau yang agak umur mama. Oh mama. Iya. Kalau yang muda madam. Madam. Kalau yang laki-lakinya? Mister. Oh mister. Kalau yang tua baba. Oh baba. Kan kalau anaknya madam itu mau ke mama kan bilang mau ke mama, katanya mama kabir. Mau ke ibunya, jadi mama tua gitu mungkin ya bilangnya. Oh mama. Iya. Itu bahasa Arab teh? Iya, bahasa Arab. Madam, mama. Iya. Habis itu selama teteh kerja di sana pengalaman apa ya nggak, yang apa namanya, yang nggak terlupakan lah? Pengalaman yang nggak terlupakan. Paling enak itu di sana tuh kerjanya apa, kerja di rumah atau kerja di, tadi kan teteh bilang ada kerja di rumah sakit gitu? Yang paling ya di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit kan jamnya cuma 8 jam. Oh bukan, kalau misalnya aku lupa tadi tanya, kalau misalnya kerja di rumah yang nginep setiap hari itu ada liburnya nggak? Ada 2 minggu sekali. Itu kita kayak mana sistem liburnya? Sistem liburnya kalau misalkan kita masuk tanggal 1,
tanggal 15 tuh libur, kan 2 minggu. Liburnya nanti tanggal 30 libur lagi udah dapat gaji. Liburnya itu ini, maksudnya tuh liburnya itu kita boleh keluar gitu ya, jalan-jalan. Boleh keluar, boleh di rumah. Kalau keluar nih berangkat misalkan liburnya duhur, nanti besok kembali lagi duhur, seperti itu. Jadi boleh di rumah, nggak kerja dari pagi sampai besok lagi pagi, boleh pergi. Kalau kerja berarti selama kerja itu nggak boleh keluar? Boleh keluar. Kalau kita pamit ada pentingan apa, terus setelah kerjaan udah selesai majikan boleh pamit, mau pergi ke warung atau ke kemana gitu, tempat yang kitanya misalkan butuh nih, boleh ya? Iya, diizinkan. Berarti Teteh kebetulan dapet yang lumayan baik ya? Baik lah menurut saya, iya. Dia juga nganggap family gitu, nggak nganggap asisten. Dia bahkan kalau ada umur ke Indonesia, saya mau nyariin kamu gitu, kayak gitu. Jadi baik, alhamdulillah. Terus itu kan 2 tahun, habis itu? Ya, yang 2 tahun nginep itu. Kerja di rumah sakit? Habis itu ya cari kerja di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu kan sistem kerjanya cuma 8 jam, dari jam masuk jam 8 tuh pulang jam 4. Ada waktu istirahatnya juga 1 jam, makan siang. Setelah pulang jam 4 itu sudah pulang ke rumah, bisa overtime ke tempat yang lain. Nah itu yang saya juga baru tahu, rupanya kerja di luar itu juga ada istilah overtime ya? Ada overtime itu kayak cari kerjaan tempat lain, tapi yang kayak mau bulanan gajinya boleh, mau langsung boleh, tergantung antara majikan yang mau cari kerja itu sama saya. Misalkan ada yang bersihin rumahnya nih seminggu 3 kali 4 jam, nanti dia maunya berapa, ya saya ngikutin umum. Teman-teman saya kan ada yang kerja seperti itu, jadi nanya teman saya gajinya 1.000, 4 jam itu seminggu 3 kali. Ya saya mengikuti itu 1.000, ternyata mau gitu, nanti saya kerja seminggu 3 kali 4 jam. Lumayan kalau dari jam 5 sampai jam 9 gitu, nanti pulangnya baru istirahat. Kalau tempat tinggal dulu waktu udah keluar dari rumah majikan itu Teh, di sana nginepnya ngekos gitu ya? Iya, ngekos ya, kalau bahasa Indonya itu bahasa ngekos. Indonya ngekos. Sebulannya berapa Teh di sana waktu Sebulannya waktu itu saya pertama ngekos itu 400 real ya? Real, iya. Berarti sekitar berapa? 400 dulu kan, real sekitar masih 2.000 lebih, belum 3.000 dulu. Tapi kesini udah 4.000 kalau sekarang udah sama ini. Kesini 600 kos-kosan saya naik. Udah naik gaji, naik juga itu kos-kosannya jadi 600. Cuman alhamdulillah kan dapat overtime dari yang ini buat kos-kosan, dari rumah sakit utuh, terus dari sini gitu, kayak gitu. Pokoknya kayak rajin gitu saya demi kerja, karena pergi ke luar negeri memang niatnya untuk kerja gitu selama saya sehat. Jam istirahat ada, kalau yang kosong tuh pasti dipakai overtime kalau nemu kerjaan gitu. Walaupun cuma disuruh ngegosok doang 4 jam, dikasih langsung uang, saya berangkat walaupun baru pulang. Nah ini buat gaji gitu, lumayan dikirimin ke Indonesia. Pikirannya seperti itu, karena mungkin kita kan memang butuh banget bantu ekonomi gitu di Indonesia. Keras nggak Teh kerja di sana? Kalau di Indo kan, kalau baru-baru keras rasanya. Dari hawanya panasnya kan lebih tinggi dari cuacanya Indonesia. Ya. Cuacanya. Kalau dingin banget. Dari hawanya, kadang berangkat sore kan. Itu sore kan baru masuk matahari itu ya. Nanti saya pulang subuh, matahari udah keluar lagi. Kadang itu kerasa keras dunia buat saya gitu kan. Itu kerja di mana waktu itu? Video itu, yang video nyoting fotografer itu. Overtime ya? Overtime itu. Berangkatnya kan kayak jam 7:30, 6 kan baru masuk matahari itu. Terus saya pulang kalau tempatnya jauh, pagi pulangnya jam 7 kan udah keluar lagi. Ya Allah gitu kan, saya di situ ngerasa kerasnya dunia buat saya. Jadi setiap hari itu kerja? Kalau enggak setiap hari yang foto ini. Seminggu cuma ada 3 kali kadang. Ada 2 kali gitu. Gitu. Kemarin berangkat baru masuk matahari, sekarang keluar matahari saya baru pulang. Di situ kadang-kadang. Tapi ya, di sana aman Teh? Aman, alhamdulillah. Saya nggak pernah nemu yang kayak kekerasan ya. Enggak. Biasanya itu kan ada tuh yang berita orang kayak, mungkin jangankan di
negara orang ya, kita di negara kita juga kayak di kota besar bisa menyesuaikan kadang-kadang di kota besar kayak misalnya kita dari beda di Jakarta kan termasuk keras juga kalau untuk keras kita juga, ya. Ada juga mungkin orang itu kayak kalau kita di Jakarta tuh sebagai pendatang digoda lah atau mungkin bahasa sekarang itu dibegal lah, dirampok lah. Kalau di sana Teteh perempuan sendiri beda negara gitu, ada nggak hal-hal yang kayak gitu? Ada, kalau misalkan digoda itu ada. Kalau kayak dirampok itu, kalau termasuk aman di sana. Aman nggak aman itu tergantung kitanya bisa kan lihat siasat ini orang perasaan kayak ngikutin kita gitu. Kalau saya pulang kerja dari rumah sakit, itu kan mungkin mau apa sama kita ya, kalau nggak ngegoda niatnya mungkin mau ngebegal. Cuman saya suka mampir aja ke toko atau kemana gitu, ngilangin pandangan orang itu yang ngikutin. Pernah ada juga saya, cuman mungkin kalau kayak nggak hati-hati mungkin itu mau ngerampok juga. Tapi itu orang mana Teh? Orang luar. Kan banyak kan di sana kan? Iya banyak. Ada orang mana aja tuh yang orang kerja luar, tuh? Orang kerja. Orang Filipina, orang Indonesia, orang Pakistan. Pendatang. Ada banyak. Banyak kan? Iya. Berarti yang sering usil itu yang pendatang, bukan orang Arab asli. Yang usil itu yang pendatang. Yang orang Arab asli itu yang usil yang masih anak-anak muda. Oh gitu. Saya pernah soalnya kebegal pernah satu kali ya, kerampokan itu ya namanya. Oh yang ada pernah? Pernah. Di mana? Di jalan? Di jalan pulang kerja itu aku. Oh. Gendong tas selempang kecil gini. Kan lagi jalan aja, terus kayak ada suara mobil di belakang itu seperti dimainin greng-greng gasnya itu mobil itu. Terus aku nengok kan, oh ada mobil di belakang, ya udah jalan aja lagi. Pas udah gitu, seingat saya si mobil itu nabrakin ini nih pinggul saya, ketabrak gitu, langsung sayanya kayak disenggol disengaja. Saya kan kayak mau jatuh gitu ya, tapi nggak jatuh, cuman kayak ke pinggir aja gitu, jadi lebih kayak mau jatuh. Pas bangun tegak, maksud saya mau marahin mobil itu, ternyata saya lihat itu mobil itu anak muda, rambutnya keriting, laki-laki keluar dari jendelanya segini, badannya dari jendela mobil itu. Terus tas aku yang tadi di sini tuh udah dipegang sama dia. Oh, ditarik. Mungkin ditarik, mungkin digunting. Kalau nggak digunting kok nggak jatuh sayanya ditarik, ya kan? Itu apa itu? Ya cuma satu kali itu musibah itu. HP 2, terus kalung yang biasa dipakai saya copotin ditaruh di situ. Terus pas itu habis gajian juga saya udah nelpon sama anak mau ngirim. Besok mau ngirim gitu kan, pulang sore kerjanya. Pas sorenya kerampokan, hidup nangis itu semalaman saya. Tapi ada orang bantu? Nggak ada. Saya mau ngomong juga kayak nggak keluar suara, mau teriak-teriak itu. Nggak ada orang lihat jadi? Yang lihat mungkin ada orang lain, mungkin dari jauh. Kalau dari deket pas saya situ nggak ada orang. Jalanan di sana tuh kayak mana? Rame nggak kayak kita di Indo? Kebanyakan kan kalau kita lihat sepi. Kalau kita lihat di TV itu kan kayak padang pasir, sepi kan? Kalau di perumahan itu tergantung, kalau ada toko di sampingnya rame gitu, ada buka kan kayak lampu kayak orang belanja warawiri. Tapi kalau gedung-gedung aja sepi, lampu-lampunya kan nggak terang, orang jarang jalan dan kaki. Padahal itu sore kan? Sore itu masih jam kayak sebelum maghrib. Itu kunci juga ke bawah, itu masuk itu nggak bisa masuk ke rumah, nggak bisa nelpon, duduk nangis saya mikirin caranya gimana. Terus semua di situ semua. Iya, terus kebetulan ada orang Indonesia supir lewat. Saya pinjam teleponnya untuk nelpon orang yang di rumah, untuk inget nomornya. Jadi bisa masuk. Habis itu langsung pergi aja dia. Itu yang maling itu langsung kabur kayak digas mobilnya. Cuman aku pas nengok habis ketabrak ini pinggul ini, saya lihat niatnya mau marah gitu, kenapa nggak lihat-lihat, maksudnya marah mau gitu. Terus saya lihat tas saya dipegang sama dia, jadinya kayak kaget gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kaget, marah, nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya bengong aja dilihatin. Cuman ingat istighfar ya, astagfirullahaladzim, saya kemalingan gitu ya. Pas habis itu mungkin ada 10 menit berdiri di situ, nggak kesini. Kayak terlalu kaget mungkin. Iya. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak itu kayak nggak keluar suara, seperti bengong aja. Habis itu nangis. Nangis sepanjang jalan ke yang di Jambret ke tempat saya kan lumayan jauh. Nangis terus kayak mau nyebrang, nggak lihat-lihat dulu, tahu-tahu udah diklakson aja sama mobil dari sini kan. Untung nggak ketabrak juga, karena sayanya jalannya kayak kata orang Madura itu kayak jalan mamong. Iya, kayak nggak mikir, iya. Kayak
Yalah, kayak kosong aja pandangan ya. tuh. Mungkin karena kepikiran yang tadi terjadi ya kan. Jadi kayak kosong gitu. Ingat-ingat saya udah kayak kaget di sini ditet di tengah-tengah jalan gitu. Terus aku ingat, ya Allah istighfar, saya dimarahin juga sama orang. Saya minta maaf gitu, terus nyebrang lagi. Jadi saya lihat mukanya memang orang sana. Saya kelihatan mukanya orang segini keluar dari jendela mobil. Memang mungkin mau ngambil, mungkin digunting. Soalnya saya nggak jatuh, kalau nggak digunting kan ini digeret ini kan jatuh. Kalau usil yang lain teh apalagi usil mereka? Usil yang lain kayak pendatang seperti goda-godain dari mobil gitu. Oh gitu. Sering gitu. Mau goda-godain kayak manggil-manggil, suka diketawa-ketawain. Sering kalau pulang kerja itu seperti itu. Cuman nggak dianggap ini, kalau itu biasa aja, mungkin orang namanya manusia kan. Ada yang pengen gini, mungkin ngelihat kira cewek kayak gimana gitu. Cuma tergantung lagi sama kitanya. Tapi yang kalau yang usil tuh kebanyakan pendatang ya? Pendatang. Bukan orang asli sana. Iya. Yang sering Asli goda-goda. sana saya belum pernah. Ya paling kalau yang asli sana suka minta nomor gitu. Terus saya bilang nggak punya nomor, saya HP-nya di rumah sama suami saya. Bilang gitu udah, nggak ngapa-ngapain lagi. Kalau orang yang kerja di sana kebanyakan dari negara mana teh? Yang kebanyakan kalau Saudi dari Indonesia. Indonesia memang ya? Sama Filipina. Oh jadi emang bener ya banyak di sana orang Indo ya? Indonesia sama Filipina yang banyak. Kalau India tuh sedikit. Bengali perempuannya mungkin malah saya belum pernah ketemu. Kalau India masih ada, saya lihat perempuannya kerja. Laki-laki banyak India dari kayak teknisi gitu di rumah sakit. Kalau yang perempuan, berarti orang non Muslim juga banyak kerja di sana ya? Filipina kan rata-rata apa agamanya? Kristen? Iya. Oh. Rata-rata Kristen Filipina. Kalau kerja banyak yang non Muslim. Cuman kalau ke Mekah aja tuh yang punya jalan beda non Muslim. Terus ada juga nih yang penasaran kan? Kalau kita kan mikirnya kalau orang Arab itu kan pasti orangnya kayak kaya. Sama teteh kerja di sana emang kaya ya mereka? Seberapa kaya? Kalau yang kaya, iya kaya banget. Kalau yang miskin cuman nggak miskin banget. Kalau menurut saya yang nggak kaya itu yang rumahnya masih nyewa. Kan banyak rumahnya masih nyewa. Mungkin gajinya pas-pasan sama rumah sama kebutuhannya. Kalau yang kaya itu rumah sendiri, villa gitu kan, sampai beberapa tingkat ke atas. Itu yang kaya. Yang bener-bener kaya ya? Bener-bener kaya kalau yang kaya itu. Kayak orang bilang sultan kan? Iya, kayak lebih dari 10. Asistennya juga mungkin 20. 20 orang? Iya, kalau yang besar itu. Kaya, supirnya juga banyak. Mobilnya banyak, dapurnya juga di mana-mana. Kayak gitu. Terus kayak nggak takut, ngegaji orang juga nggak kecil. Gaji asisten sepertinya di orang Arab yang lain yang masih rumahnya apartemen gitu, misalkan yang bersih-bersih, kalau sekarang nih udah 23 katanya, mungkin di dia udah 2,5, 28 gitu di Sultan itu. Aku pernah kan teh lihat video kan di salah satu media sosial tuh, jadi orang tuh baru juga kerja di Arab, orang Indonesia juga, jadi dia tuh bikin video kayak keanehan gitu, dia tuh aneh. Dia bilang kenapa ya majikan saya rumahnya besar apa segala macam besar gitu, anaknya sekolah gitu, terus juga punya asisten, tapi kebanyakan dia tuh nggak kerja gitu, di rumah aja. Mereka tuh kebanyakan kerjanya apa teh kok di sana, tapi kaya gitu. Kalau masalah kerjaan kurang apal itu saya. Mungkin kalau yang kaya itu mungkin turunan, kan kayak ada turunan Malik, turunan Raja. Kalau turunan raja itu memang nggak kerja tapi memang kaya udah dari sono turunan. Oh jadi di sana tuh banyak yang kata orang tuh ya, kaya 7 turunan misalnya. Ya, ada itu. Soalnya saya pernah lihat gitu. Yang kayaknya yang seperti sultan itu kayak keturunan beberapa turunan mungkin dari raja. Jadi disebutnya masih Malik atau apa gitu disebutnya. Masih turunan gitu. Jadi kaya. Kalau yang kerja itu ya kerjanya sama seperti kita, ada yang di bank, ada yang itu yang saya kerja 2 tahun itu majikan laki-laki di bank kerjanya. Yang perempuan nggak kerja. Itu. Kalau yang selain itu saya belum paham. Cuman kalau banyaknya yang kayak sultan itu yang kayak banget itu turunan kayaknya. Karena saya lihat saudaranya juga begitu. Saudaranya juga begitu, rumahnya besar, ininya banyak, karyawannya banyak. Itu kayak turunan.
Terus kayak misalnya di sana tuh emang bener ya kalau mereka itu, mungkin kalau di Indonesia juga kan ada, kita lihat tuh beberapa yang kayak mungkin artis gitu, selebgram, yang orang Arab tuh hanya nikah sesama mereka gitu. Nah kalau kayak misalnya mungkin masih satu keluarga, sepupu gitu, kalau di sana tuh mereka nikahnya sama sepupu juga. Iya. Atau pacaran gitu kayak kita di Indo tuh ada. Kalau pacaran enggak, orang Saudi tuh banyak kan kayak dijodohin. Terus kalau sama-sama sepupu, iya. Kadang saya juga pernah gitu, ibunya sama ibunya saudara, ini anaknya menikah. Kadang yang gitu itu yang hartanya biar nggak kemana-mana katanya. Jadi kan kaya sama kaya gitu. Kalau sama orang-orang Arabnya karena mungkin dulu saya pernah dengar juga ini cerita ini, yang nggak nikah sama orang lain, mungkin yang kayak penghasilannya sama, mungkin kalaupun orang luar nggak Arab, yang penting bisa kayak bayar maharnya boleh, tergantung mungkin dari keluarganya itu si pria sama perempuan. Jadi kebanyakan mereka itu nikah sesama mereka ya? Iya, tapi kebanyakan yang masih family. Kebanyakan yang masih family, misalkan dikenakan teman mungkin, dikenalkan. Kalau pacaran itu nggak ada. Nggak ada ya mereka ya pacaran-pacaran. Dulu, kalau sekarang mungkin udah berubah, mungkin ada kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada yang pacaran itu. Yang nikah itu kadang-kadang ijab itu belum pernah ketemu. Kan di sana itu walaupun tunangan udah dinikahin. Tunangan di kita ya. Di sana nikahin tunangan itu, nikah sirih itu. Jadi halal ketemunya. Oh gitu. Udah halal. Jadi kalau misalnya di pertengahan tunangan itu nggak cocok kayak mana? Cerai lagi. Masa? Iya. Jadi dicerai gitu, soalnya kan udah nikah. Jadi ijab kabul udah. Makanya boleh ketemu. Kan udah tunangan kan ketemu. Kayak foto bareng kan. Terus kalau nggak dinikahin nggak boleh ketemu kan. Kalau di sana nikah gimana teh adatnya di sana nikah? Kan teteh pernah jadi fotografer orang nikah kan? Iya, sering. Kayak mana tuh? Apa mereka nikahnya tuh di rumah? Kalau kita kan di Indo ada yang di rumah, ada yang di gedung. Sama di Saudi juga. Tapi kebanyakan kalau nikah mah di gedung. Kalau tunangan ada yang di gedung, ada yang di rumah. Saya nemu tunangan ada di rumah, ada di gedung. Tapi kalau nikah saya belum pernah yang di rumah. Nikah itu pasti di gedung. Di gedung. Ya, karena gaunnya juga kalau nikah harus putih. Gaunnya ini pengantinnya. Tapi kalau tunangan boleh warna. Jadi saya ngebedainnya dulu kalau mau moto nih. Oh ini tunangan gitu. Karena bajunya warnanya nggak putih. Kalau putih itu pasti nikah. Pasti di gedung gitu. Tapi ada juga yang tunangan warnanya putih. Tergantung mungkinnya cuman beda, bebas. Bisa warna lain. Merah, ada blue gitu. Gaunnya itu si perempuan. Tapi kalau nikah memang putih, nggak ada warna lain gitu kalau nikah. Acara nikah di sana berapa lama teh? Kalau kita kan di Indo dari pagi sampai malam gitu. Kok di sana kayak mana? Kalau di sana dari sore kayaknya, dari habis asar gitu kan, udah prepare, udah persiapan itu di gedung. Kan udah nyewa dia, jadi nyewa gedung itu udah semua sama asistennya kan. Jadi dia datang itu pengantin di sana itu cuman ke salon kan, berangkat perempuan pengantin itu ke salon. Nanti habis dari salon bawa bajunya misalkan sekoper yang bawa ke hotel nanti. Terus bawa alat-alat apa, terus bawa makanan gitu kayak orang tuanya, makanan tambahan kan udah ada di hotel juga ya. Makanan tambahan bawa. Udah sampai selesai pesta sampai malam. Pestanya selesainya mungkin sampai kayak jam 3 jam 4 subuh. Dari habis asar. Soalnya kita bagian foto berangkatnya habis maghrib. Habis maghrib itu kadang masih belum rapi itu hotelnya. Jadi pengantin belum datang. Saya nunggu di ruangan kosong, nunggu pengantin datang. Nanti datang siap-siap, gaunnya dipakai. Kan dari salon itu cuma pakai baru ini sama kerudung ini. Kalau bajunya belum, bajunya dipakai di situ. Kita yang makein kadang. Oh gitu. Ya, gaunnya itu. Kalau acara pernikahan kayak gitu, laki sama perempuan digabung? Enggak, gedungnya ada 2. Oh. Gedung perempuan, gedung pengantin laki-laki. Ketemu laki-lakinya, gedungnya di sini. Ini gedungnya 2, memang sama gedungnya. Gedung perempuan sebelah sini, gedung laki-laki situ. Oh dipisah ya dipisah, tamunya. Oh. Jadi kalau yang ada yang gedung perempuan itu kayak pintunya itu dari luar juga udah kelihatan kayak ada tutupnya, pripet gitu.
masuk ke sini perempuan kan pakai abaya dari luar kan, ininya ditutup. Nanti ke dalam kan pada buka, ada ruang penitipan, terus dia pakai gaun biasa. Ada pelaminan juga nggak Teh? Ada jadi kalau pisah-pisah kayak gitu orang tuanya kayak mana? Kalau kita kan di Indo di pelaminan itu nanti mereka berdua, terus kalau kanan orang tua kirinya nanti kan datang dipanggil. Datang tapi harus ada kayak pemberitahuan dulu karena tamu-tamu yang lain biar pakai abaya dulu, pakai tutup dulu gitu. Nanti datang besan mungkin ya. Besannya seperempuan. Kan itu gedung perempuan. Besannya nanti datang kan kayak khusus aja ke pelaminan gitu. Terus tamu-tamunya kiri kanan kan banyak. Jadi kalau di acara kayak gitu juga kalau misalnya perempuan terus nanti ada besan yang laki-laki mau ke sana harus pakai cadar tamunya semua. Iya, tamunya diharuskan pakai cadar. Mungkin lihat saya pakai sih, cuma ya harus ngasih tahu dulu kayak pakai itu speaker, kasih tahu tamu-tamu suruh pakai tutup karena mau ada pengantin laki-laki gitu. Oh gitu. Ya, jadi pada tutup dulu. Nanti datang pengantin itu besannya sama pengantin laki-lakinya. Kalau pengantin laki-laki memang bareng sama pengantin perempuan turunnya ke itu. Kan model gedungnya kayak 2 tingkat. Memang dari atas itu kan terus turun ada model tangganya gitu sampai ke pelaminan. Nanti di pelaminan itu keluarga kanan kiri, pengantinnya di tengah. Mereka ada nggak tradisinya kayak kita di Indo? Kayak misalnya kan di Indo yang Jawa ada tradisinya gitu, atau mereka nggak ada, hanya sekedar ucapan terus makan gitu, kumpul-kumpul kayak gitu? Tradisi aja. Ada yang kayak bawa pedang di sini kayak joget gitu. Ada yang tradisi pakai itu, ada yang pakai kayak samurai. Si laki-lakinya, keluarganya laki-laki perempuan mungkin di situ di pelaminan itu doang sebentar. Setelah itunya enggak, kebanyakan sama semua orang Arab begitu. Cuman kadang-kadang ada yang tradisinya yang pakai joget kayak ada bawa pedang, bawa pistol gitu, kayak bawa samurai. Itu katanya adat. Kadang-kadang ada yang enggak, iya. Ada yang enggak gitu. Kayak ngerayain gitu, kayak joget sama nyanyi sambil pakai alat itu. Mungkin adat juga karena nggak semuanya. Di sana ada juga orang nyanyi Teh? Ada. Nyanyi mungkin udah dari musik itu, grup mungkin kalau di pengantin itu. Oh ada juga ya, kayak kita di Indo kan ada yang nyanyinya kan? Nyanyi, iya. Oh ada juga yang nanti nyanyi. Kan pembukaan pengantin turun dari lantai 2 ke bawah ke pelaminan itu ada nyanyian yang kayak khusus buat pengantin mungkin ya, didengarnya itu kayak mungkin di kita kayak qasidahan atau apa. Nanti ada yang asli dinyanyiin sama penyanyi yang di musik itu, ada yang juga pakai kaset gitu. Mereka akad sama resepsinya gabung kayak kita di Indo apa pisah? Pisah. Ijab kabulnya? Pisah, ijab kabulnya yang keluarga doang. Yang nggak terlihat tamu-tamu mungkin staf, nggak ijab di keluarga aja. Datang ke situ udah sah gitu. Oh, datang gitu. Ke gedung itu udah sah. Udah resepsi ya? Iya, udah tunangan itu, waktu tunangan kan nikahnya. Mungkin itu nikah lagi, mungkin ya saya juga belum paham karena itu di rumah atau di mana karena keluarga aja kan, nggak di situ diadakan acaranya. Oh gitu. Nggak di gedung. Tamunya banyak? Kayak kita di Indo? Banyak, karena kayak ini tangga yang kayak jalan buat pengantin turun itu ya ke ini. Kanan kiri nih penuh, kayak berapa meja gitu banyak. Keluarga besar mungkin pemilih, mungkin temannya si pengantin gitu kan. Banyak. Makannya sama kayak kita di Indo, ngambil sendiri Teh atau diambilin? Ngambil sendiri makannya. Kayak ada ruangan khusus gitu, buffet namanya. Buffet. Itu buffet itu buat catering kayak makanan di dalam situ ruangan. Nanti kalau setelah pengantin turun, setelah duduk nanti dipersilahkan itu sama keluarganya untuk makan dulu, nanti baru makan ke sana. Lama juga berarti dari habis asar sampai subuh. Itu bajunya sama? Bajunya sama. Kalau di Indo kan ada yang ganti. Ganti ya. Itu enggak? Di Saudi enggak, sama itu aja sampai pulang. Kadang kan saya kalau videoin itu sampai pulang. Sampai berangkat ke mobil masuk di videoin, sampai berangkat pergi ke hotel gitu, saya videoin sampai terakhir. Mereka kalau nikah kayak gitu Teh, bajunya baju dia sendiri atau nyewa? Beli. Oh beli? Dia sendiri, iya. Gak ada ya sewa-sewa baju nyewa, nikah? Mungkin yang nyewa ada, cuman kebanyakan beli. Jadi itu udah milik dia, udah punya gitu, langsung bawa ke itu, ke hotel itu kan udah dipakai langsung dibawa. Jadi beli kebanyakan. Beli sendiri ya? Iya. Ada pakai henna juga Teh? Ada.
Pakai henna, kebanyakan pakai henna iya. Ada yang pakai kutek aja. Iya gitu, ada yang pakai henna. Henna warna merah tapi juga? Tapi nggak semuanya iya. Oh nggak semua juga? Nggak semuanya, ada yang saya pernah moto juga nggak pakai henna. Cuma pakai kutek aja ini. Terus ini kayak di rias juga, diputihin aja gitu, make up. Ada yang nggak pakai henna. Penasaran juga ya? Iya. Kalau sudah lama saya seperti tinggal di negara saya sendiri. Karena ngomong udah bisa. Komunikasi sama orang enak. Terus udah kayak keluarga. Betah. 6 tahun saya itu nggak mau pulang. Perasaan dulu. Kayak pengen aja di sana. Mungkin, tapi karena keadaan jadi gitu. Jadi pulang. Makanya kebanyakan kan kalau lihat tuh di sosial media mereka tuh nikah pakai gaun warna putih. Oh berarti memang udah identik ya? Identiknya nikah putih. Kalau saya memang pernah nanya sama madam majikan saya yang studio itu kan juga orang Arab. Kata saya, madam apa bedanya itu mirkah itu kan tunangan, mirkah sama jawaj. Jawaj itu nikah? Nikah, iya. Bedanya kalau pakai baju gaunnya lihat, kalau yang perempuan pakai warna berarti mirkah katanya. Kalau yang putih berarti nikah, tapi kadang ada juga yang mirkah putih. Oh gitu, tapi kalau udah putih nggak kepikiran mirkah gitu, mungkin nikah. Tapi kalau warna lain, ini nikah gitu. Kadang tunangan juga pestanya sama seperti nikah. Di hotel itu kan namanya ada Hotel Casablanca di sana ya, besar sekali, begitu indah sekali. Itu biasanya dipakai orang nikah. Terus ada juga yang tunangan dia tergantung nyewanya mungkin ya, tergantung kemampuan nyewanya kan mungkin dari sewaannya. Tapi di sini juga nikah kata saya, tapi ya segitu besarnya seperti kayak hotel bintang 5 gitu. Itu si gedung yang buat sewa-sewa nikah sama nikah itu. Bahkan di luar juga ada pemeriksaan gitu. Kalau nggak komplit nggak boleh masuk dari luar itu Hotel Casablanca itu. Terus makanannya, hidangannya gitu ya di buffet, kayak buah-buahannya ada dari Indo. Udah ada di Indo? Ada, kalau di Hotel Casablanca itu ada rambutan, ada salak, ada lengkeng. Oh mereka makan juga ya? Iya mungkin makan, soalnya ada dihidangkan. Kalau di hotel yang lain saya nggak pernah nemu. Cuman baru nemu di Casablanca itu. Casablanca ada juga di Indonesia, di Bali dulu yang itu. Casablanca? Ada ya. Casablanca itu mungkin cenderung dari orang Indonesia apa bukan ya? Karena dari makanan ya seperti kayak kecampuran makanan Indonesia, di buah-buahannya juga, dari makanannya juga. Terus kalau hotel yang lain semegah apapun nggak pernah nemu saya makanan orang Indonesia di situ. Kayak buah-buahan rambutan kan nggak pernah ada. Itu ada di Casablanca. Hanya di hotel itu aja? Iya, makanya saya kalau bilang, madam di hotel apa kita nanti moto? Di Casablanca katanya. Seneng gitu sayanya. Karena kayak yang itunya juga stafnya banyak yang dari Indonesia sama Filipina. Stafnya di sana. Terus kayak udah familiar gitu karena sering kan saya motonya. Kadang di hotel itu beberapa kali balik ke situ sama studio yang lain, moto yang pengantin yang beda-beda. Kadang satu gedung itu ada buat 4 pengantin, saking besarnya. Jadi boleh nyewa 4 pengantin di gedung itu satu hari yang sama. Kamarnya pengantin 1, pengantin 2, pengantin 3 gitu kayak gitu. Tapi beda-beda keluarga, tapi kadang masih family. Saya pernah masuk ke yang 4 kamar itu salah masuk mau foto. Ternyata pengantin saya yang fotonya yang di sana kamarnya. Saya masuk ke sini gitu kayak gitu. Karena banyak ya di banyak satu gedung itu bisa 4 pengantin nyewa. Masya Allah, kata saya itu pengalaman yang. Kalau di rumah sakit Kalau rumah sakit. Berapa lama kerja di rumah sakit? Mungkin 4 tahun. Lama berarti ya? Ya lama. Dari pertama di departemen itu housekeeping. Yang kedua di room service, itu nganterin makanan. Yang ketiga di asisten dokter fisioterapi. Kalau kerja di luar gitu kayak di rumah sakit kan teh, berarti kan banyak tuh dari negara lain kan kerja, bukan hanya dari Indo aja. Bukan ya. Di sana tuh ada juga nggak teh orang-orang yang julid misalnya, yang saling menjatuhkan gitu kayak di Indo kan kebanyakan kan, walaupun semua pekerjaan itu semua level itu termasuk adalah orang yang julid gitu, pengen jatuhin, cari muka gitu. Di sana ada juga? Ada. Ada. Di sana ada juga, tapi yang
kelihatan sih yang bangsa sendiri. Harus sama orang Indo. Iya. Kadang kalau kita terlihat baik di supervisor gitu ya, kalau rumah sakit kan ada supervisor, manajer gitu. Kalau terlihat baik nanti dianya kayak ngejelekin supaya kita itu nggak terlihat baik gitu. Cuman kan yang mantau dia juga ada kamera, lihat dari kalau dibilang jelek kerjanya bisa dilihat di kamera waktu kerja, waktu istirahat. Ada juga ya. Tapi yang usil negara sendiri malahan. Negara sendiri malahan yang usil. Saya pernah pernah ngalamin waktu itu saya ngecas HP di kamar yang kosong. Sebenarnya itu kan kamar kosong itu memang nggak boleh ya, nggak boleh kita istirahat di kamar pasien yang kosong. Menurut aturan rumah sakit nggak boleh, apalagi naruh sesuatu. Saya kebetulan waktu itu kan lagi banyak kerjaan, HP saya lubat, terus saya cas di kamar buat pasien tapi yang kosong, udah pulang pasiennya dibersihin, terus saya kunci pintunya. Udah gitu HP saya hilang, tahu-tahu hilang itu bukan yang hilang ada yang ngambil, teman sendiri yang punya kunci juga diambil, dikasihin ke manajernya ke atas. Nggak supervisor lagi, ngasihnya ke manajernya. Biar ibaratnya tuh dia tahu ya. Biar saya ditegur, biar saya itu kayak dibilang nggak boleh tapi nggak mematuhi gitu. Ya saya bilang minta maaf, ya saya memang salah gitu ya. Cuman waktu itu kan saya lagi kerja, pikiran saya aman di situ kan dikunci gitu kan. Maksudnya nggak pantrangan yang fatal. Rupanya teman sendiri ya. Teman-teman sendiri, ya Allah. Ya setelah itu tahu. Tapi saya ya setelah itu nggak pernah, walaupun selubat apa, perluan saya udah dikantongin aja, nanti aja di rumah. Gitu aja pikirannya. Karena untuk menjauhi pikiran mudir yang tidak buat saya gitu, bos. Tapi enaknya temenan sama siapa teh di luar, dari negara mana? Kalau saya di situ, yang cocok saya ya. Karena itu sama orang kayak India enggak, sama orang paling Filipin. Ya kebetulan dia non Muslim. Tapi dia yang menurut saya baik gitu ya, sama saya baik. Ya saya juga sama dia sebaliknya, kayak saling jaga gitu ya, kerja saling tolong, saling bantu. Cocok saya sama Filipin, walaupun dulu pertamanya nggak ngerti bahasanya. Pakai Inggris yang sayanya belum pas juga, sampai bisa bahasa Filipinnya saya sampai bisa. Karena komunikasi mungkin sering gitu tiap hari. Terus dia yang sering mengajarkan saya bahasa Filipinnya, ini kamu ngomong biar kamu ngerti katanya, biar kamu nggak diomongin orang. Yang di situ saya baru ngerasa dia baik, gitu. Nyangka karena dia itu kayak menjaga saya gitu, dia artiin ngomong Filipin ini artinya, nanti biar kamu nggak diomongin, biar ngerti gitu. Maksudnya dia kasihan sama saya gitu kan, karena pas di ruangan di unit itu kebetulan kerja itu saya Indonesia cuma saya satu. Jadi 5 di antara kami itu 4-nya Filipin. Jadi mungkin satu baik, mungkin yang lainnya enggak gitu sama kamu katanya. Jadi kamu ngerti kan enak gitu. Jadi nggak bisa punya perasaan sudon sama orang. Ya betul kata saya gitu. Sampai saya tuh berdoa ya, sholat itu mudah-mudahan saya bisa ngomong Filipin ini ya, biar nggak sudon sama orang. Karena nggak sudon gimana kalau mereka ngumpul nih ketawa gitu ngelihat saya. Terus dia ngomong kan gak ngerti nih, terus ketawa. Ya ketawanya itu buat saya apa buat mereka kan gak ngerti. Otomatis saya yang dilihat seperti tersinggung gitu ya. Kayak ada perasaan suudon. Oh ini pasti ngomongin saya ini, karena saya gak ngerti. Tapi kalau saya ngerti, yang ketawa itu dia ngetawain yang lain. Ternyata bukan saya. Kalau sudah paham. Kalau belum paham, ya itu. Jadi suudon jadinya. Pengalaman juga itu ya kan. Alhamdulillah 6 tahun selamanya semuanya. 6 tahun, 2 tahun nginep, 4 tahun di rumah sakit itu bisa 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Filipin. Tuh alhamdulillah. Kalau ini teh biaya hidup di sana besar nggak? Kalau untuk pekerja hidup, kita yang nggak ada dari tempat tinggal nggak ada. Iya, termasuk besar. Makan sendiri kan, serba sendiri. Iya, serba sendiri. Tapi karena pemasukannya mungkin banyak, jadi nggak terasa beban besar gitu ya. Banyak itu udah termasuk overtime kan? Udah overtime, iya. Mungkin gaji saya sekitar 4.000-an sama overtime itu. Jadi ada buat ke Indonesia, buat kebutuhan saya di situ. Kan orang kan sering mikir tuh kalau misalnya kerja. Cuma ikannya kan yang beli, kalau berasnya dikasih sama rumah sakit. Iya, kalau misalnya kita kerja di luar gitu, apalagi kayak di daerah Arab,
orang kan mikirnya wah gajinya besar. Berarti di balik gaji besar itu harus ada ekstra juga tenaganya ya, karena kita juga harus pinter-pinter cari overtime. Kalau hanya mengharapkan dari satu tempat kerja aja termasuk kurang karena buat kos sekian, gaji kan sekian, di rumah sakit saya gaji 23 waktu itu. Nanti kalau diambil kos-kosan segini nggak ada. Jadi harus pinter gitu dimanfaatin waktu yang kosong itu. Sebelum waktu istirahat kan malam istirahat itu udah sampai fullnya jam 9 malam, 10 malam itu udah harus di rumah. Karena kan orang Indo kan kebanyakan mikir wah orang kerja di luar nih pasti gajinya besar gitu. Padahal kan orang nggak tahu. Juga besar, kurang tidur, kadang tenaga. Ya cuman karena saya enaknya waktu itu kerjanya di rumah sakit, jadi periksa ke rumah sakit, obat segala macam gratis kalau saya sakit gitu ya. Asal itu bawa surat dari manajer tempat saya kerja di departemen saya, bawa terus langsung ke dokter semua nggak bayar gitu. Walaupun capek kerjanya, setelah kata kasarnya dari overtime itu dari luar, kadang yang berangkat maghrib pulang pagi, kurang tidur itu kan bikin puyeng kepala, dari kurang darah, penyakitnya pernah sempoyongan gitu sampai jatuh, darah dites cuma 80 itu di rumah sakit diperiksa, terus dokter ngasih, kalau di Saudi namanya surat siklip katanya, istirahat dari dokter sampai 7 hari. Berarti kalau biaya hidup mahal itu dari tempat tinggal atau makan atau transportasi teh yang mana? Tempat tinggal sama transportasi ya kalau jauh, tapi kebetulan saya dekat, dari jalan kaki dari rumah sakit itu. Kalau misalkan overtime kan dijemput sama yang butuh kita tenaga. Oh jadi paling besar itu kebanyakan untuk rumah ya? Rumah iya. Kalau makan enggak banyak karena kan satu sendiri kan. Jadi masak juga misalkan satu kali juga nggak habis, bisa masak lagi, bisa makan lagi nantinya kayak gitu. Nggak bareng temen, jadi sendiri. Jadi nggak banyak kalau makan. Yang rumah ya yang besar 600 kan, kalau sekarang tuh udah berapa? 2 juta lebih. Itu padahal sendiri ya? Sendiri. Jadi dia tipe kamar yang satu kamar gitu ya teh 600? Iya, gini kayak satu pintu, dari luarnya satu pintu, di dalamnya 2 kamar. Ada 2 kamar, ada ruang tamu, dapur, kamar mandi 1. Itu 1.200. Jadi kita join sama temen yang lain, satu kamar, jadi 600-an gitu. Kamar mandinya bareng berarti ya? Kamar mandinya bareng, dapur bareng, ruang tamu bareng gitu. Cuman berdua, dia satu, saya satu, jadi berdua. Kalau misalkan suami istri juga, dia suami istri nggak apa-apa ya, dia cuma berdua, nggak ngantri isinya, nggak kesusahan. Cuman ya kalau udah lama di sana, udah punya kerjaan tetap, nggak ada rasa terbebani, nggak betah atau gimana, enggak. Walaupun kerjanya berat hari ini, besok mungkin enggak gitu. Terus katanya orang Arab itu kalau keluar itu malam ya teh ya, jarang mereka keluar siang. Iya malam, karena siang itu orang sana kan baru bangun, habis lohor kadang bangunnya, jadi nggak ada pagi bangun orang sana itu. Kalau pagi bangun mungkin yang kerja aja, kalau yang nggak kerja siang bangunnya, terus nanti sore itu kan baru mungkin siang itu bangun masak buat makan siang, sore keluaran malam keluarnya. Apalagi bulan puasa kebalik, siangnya jadi malam, malamnya jadi siang, sampai subuh, sampai jam 3 sampai jam 2 pasar masih buka di Saudi. Jam sebelum sahur pasar masih buka, jadi keluar jam 12 malam tuh kayak masih keluar jam 7 sore. Jadi mereka tidurnya jam berapa? Tidurnya habis sholat subuh. Kalau bulan puasa sholat subuh tidur, mungkin bangun duhur, tidur lagi, bangun asar. Nah dari asar baru ke dapur. Kalau asistennya juga bangunnya duhur mungkin kalau bulan puasa. Jadi bukan hanya karena dia panas ya, tapi emang udah karakter mereka ya kayak gitu. Iya, karakter mereka bangunnya siang. Jadi kalau di Saudi itu saya pertama dulu baru-baru jam 9 bangun mau ke warung, takut. Sepi kan, gak ada orang keliengan. Jam 9 pagi? Iya, gak ada orang, sepi jam 9 itu. Di tempat lingkungan situ yang saya tinggal, ya mungkin tempat lain enggak semuanya mungkin. Cuman setahu saya yang tempat saya tinggal area itu sepi banget. Karena kan kayak gedung-gedung apartemen, terus warung itu kayak ada berapa meter dari tempat saya tinggal. Sepi.
Tapi nah, udah kalau buka. Habis lohor karena tokonya Indonesia. Udah buka jam 9 itu. Tapi kalau habis lohor banyak yang jalan di luar. Oh, berarti sepi nih, pas masih pada tidur. Saya ituin sendiri. Ternyata pas saya kerja juga ditanyain memang bangunnya habis lohor. Majikan saya juga bangunnya habis lohor itu. Jam 11 tuh udah paling pagi bangunnya. Kalau misalnya di musim haji itu kayak banyak orang tuh makan di tempat Indo tuh nggak susah carinya. Iya, enggak. Soalnya di tempat saya tinggal aja ada 4 toko Indonesia, jaraknya yang nggak jauh. Jadi bisa ke toko yang ini. Nusantara, Laksana, Garuda, tuh deket-deket itu. Harganya tuh kalau makanan Indo di sana kalau harganya termasuk mahal atau murah? Murah di sana harga-harga. Tapi dulu, mungkin sekarang udah mahal ya. Belum tahu kalau yang sekarang. Kalau dulu itu murah-murah menurut saya, karena dari gaji yang segitu gitu, murah-murah. Rata-rata berapa teh? Soalnya kalau lihat kan rata-rata kalau minuman 1 real. 1 real, Terus 2.000, kayak 3.000. makanan Indo kayak jengkol 5 real tuh segini, ada seperempat. Murah berarti Cuma ya? 5 real. Iya. Di sini aja rata-rata orang jual 100.000. Kalau di sini mahal, iya. Sini saya udah tahu mahal. Kalau di Saudi, kalau dari minuman aja udah bedanya setengahnya ya, 1 real 1 botol, itu yang 2 di sini. Terus kayak Indomie, kalau Indomie mungkin dulu masih 5 real. Yang isinya 5 itu jika sudah 1 ya. Dulu mungkin sekarang udah sama. Karena saya udah lama kan pulang itu 2019. Mungkin sudah naik sekarang. Mungkin karena orang banyak umroh sama orang sering ke sana, jadinya mereka murah. Beda kan kok di sini. Makanya beda banget harganya. Bakso 15, bakso 10, 15. Banyak kan mana 10. ada. Iya, 10 di sini minimal seporsi. 25 dirham ya. Iya. 100.000. Iya, bedanya segitu. Beda ya, iya. Tapi dulu, mungkin sekarang mungkin sama. Terus selama teteh kerja di sana kan selama 6 tahun gitu. Hal unik apa yang teteh rasain di sana? Hal unik gitu. Yang unik apa ya? Nggak ada menurut saya. Sama aja ya kurang Sama lebih. aja ya kurang lebihnya. Nggak ada yang unik kalau dari kerjaan kan. Nggak ada. Cuman ngerasa kalau di rumah sakit itu yang pertama kali aja yang di housekeeping departemen itu. Kan ada peraturan gitu kayak ngebersihin lantai itu ada 4 mapnya. Yang regular, yang buat infeksi, yang buat pasien ini gitu. Ada 4. Kita tuh harus inget yang mana yang buat yang ini gitu ya kan. Saya itu ngingetnya warnanya. Warna pegangan mapnya. Yang regular itu yang blue. Terus yang kayak buat darah yang merah. Yang buat infeksi yang kuning. Beda-beda. Iya, beda-beda. Naruhnya beda, embernya beda. Karena kan kalau yang dari infeksi di mapin ke yang lain nanti takut nular kan. Yang nggak sakit jadi sakit. Jadi kalau yang buat regular itu yang buat hallway aja di luar sama buat lantai pasien yang nggak ada penyakit infeksinya. Jadi sebenarnya kalau kerja di daerah sana teh susah nggak sebenarnya cari kerja di sana? Kalau susah enggak. Enggak ya? Iya, termasuk apalagi mudah. Semakin lama semakin banyak kenal kan. Yang kenal ngelihat tenaga kerja baik kita, nanti dia ada temennya yang mau kerja, nyari kerja, dikasih tahu, oh itu baik, bagus kerjanya gitu. Persaingannya ketat di sana teh? Persaingannya mungkin sebagian ketat, mungkin kalau menurut saya enggak karena juga. Kebanyakan saya kerjaan itu yang dikasihin lagi ke orang lain karena saya nggak mampu. Banyak yang minta gitu sama saya, kamu mau kerja di saya gitu, kamu tahu dari mana? Dari ini, doktora ini gitu. Oh saya kebetulan sudah penuh, sudah nggak punya waktu, saya kasih teman saya mau gitu. Jadi mungkin terakhir ini teh pesannya tuh buat orang Indo kan, mungkin yang udah muda, yang masih muda atau yang udah tua, itu kan pasti masih banyak nih orang yang yang mau kerja di sana, iya, yang mau kerja di sana gitu. Cuman kan nggak tahu kalau di Arab di sini juga kan banyak tuh dari cerita teman-teman yang pas datang ke sini ternyata dia nggak punya skill, jadinya kayak pilih-pilih, akhirnya di sini nggak tahu mau kerja di sini nggak betah, kerja di sana nggak betah. Sedangkan
tempat tinggal kan harus bayar terus setiap hari, butuh makan gitu. Nah, jadi kalau menurut Teteh pesan-pesannya tuh buat orang Indo yang mungkin mau kerja di di Arab, mau di Arab Saudi atau di sini gitu. Apa sih yang mereka tuh harus punya bekal apa gitu selain bahasa? Ya, selain skill gitu ya. Ya, pesan-pesannya nomor satunya ya harus kita sabar ya, terus harus amanah kerjanya. Jadi amanah itu jujur. Soalnya majikan itu walaupun kita kerja nggak baik, kalau kelihatan jujur, dia memaklumi, sabar gitu. Kalau kita ada nggak kejujuran satu pun meleset, jadi di antara yang kita jujur yang banyak itu kayak nggak percaya gitu. Satu jujur, amanah kerjanya, terus nurut. Kalau selama majikan itu nggak ada hak pakai tangan ya, kalau cuma ngomong ya dimaklumin aja, karena dia juga menggaji kita. Ya kita harus mendengarkan kata dia nyuruh ini harus nyuruh gitu, harus nurut. Kalau misalkan udah main tangan itu beda lagi. Ngomong-ngomong jujur kan Teh, di sana tuh ada nggak misalnya majikannya itu yang usil, suka kayak apa namanya tuh ini Teh nguji gitu? Ada. Entah misalnya dia kasih, kan beda negara kan, mungkin dia juga ada. menguji ini anak ini jujurnya kayak mana ya. Misalnya dia taruh uang gitu, banyak gitu, dia lihat kita tuh ngambil atau nggak, ada nggak yang usil kayak gitu nguji? Saya pernah. Oh pernah? Saya pernah. Saya itu kerja bukan yang nginep itu, yang overtime aja 2 jam seminggu 2 kali, cuman 2 jam. Jadi majikan saya itu kalau saya datang dia pergi kerja, jadi kunci bukain pintu masuk saya pergi. Jadi sendiri di rumah itu. Pernah mau rapiin meja, ini di meja ini ada amplop. Amplop itu nggak rapet, kebuka dia, terus ada uang seperti 500 realan. Saya itu takut melihat uang itu sebanyak itu, saya coba bersihin pinggirnya aja gitu, nggak nyentuh sama sekali. Cuman saya takut, biarin selama kita bener gitu ya, bener terus jujur, nggak usah takut, ada Allah gitu ya. Juga dia naruh uang pasti bukan naruh sembarangan, pasti ada kamera, jadi saya nggak takut. Udah ngebersihin seperti biasanya. Setelah selesai mau pulang, sebelumnya saya suka nelpon. Dokter, saya mau pulang, udah selesai. Kata dia, ya sudah pulang terus tutup pintu yang kenceng. Kan digini dari luar kan udah nggak bisa dibuka. Tenang ya, dia nggak ngebahas uang itu, saya juga nggak ngebahas. Soalnya kalau ngebahas kok ada uang di situ kan nggak enak juga, dikiranya nanti saya itu kurang ajar kok. Tapi kelihatan orang di meja di luar naruhnya, sampai penuh itu amplop. Diginiin tuh kayaknya nggak nempel karena saking penuhnya. Mungkin kalau di sekitaran perhitungan saya lebih kalau dari 10.000. 10.000 real. 15.000, iya. Karena yang semua kelihatan 500-an. Segitu tebelnya ya. Ya Allah, kata uang semua. Iya. Ini lupa apa sengaja naruh di sini gitu. Pertama takut, tapi setelah itu yang penting saya jujur, saya baik, saya nggak nyentuh sedikit pun. Insya Allah aman gitu sayanya. Ternyata aman, sampai sekarang nggak pernah ngebahas. Kamu lihat uang di situ? Enggak, berarti kan aman, uang itu utuh. Kalau uang itu nggak ada berarti utuh. Aduh, kata saya takutnya mikir gini kadang, kalau ini uang diambil tuyul tuh saya yang salah ini karena saya ada di sini. Saya gitu. Tapi bismillah, selamat. Saya saking takutnya, tapi saya memang namanya hati manusia ya. Kadang kan ada takut jeleknya, ada bagusnya gitu ya. 20.000 real Teh. Iya, sekitaran hampir segitu. 30 juta ya. Iya. Segini tebelnya, amplop putih itu sampai nggak bisa ditempel, kebuka gitu. Terus yang kebukanya itu pas di atas. Jadi nggak ditengkurepin di bawah gitu ya kan. Jadi nggak kelihatan. Ini di atas gini menganga. Terus uang semua. Tapi aku lihat, tapi nggak nyentuh. Kalau nyentuh nanti dari sidik jari ada apa, namanya kesalahan kan. Dan itu harus bisa pintu-pintu jaga diri gitu ya. Sampai jangan nyentuh-nyentuh yang bukan hak kita gitu. Cuman gitu, alhamdulillah gitu, saya nggak ada masalah seperti itu. Maksudnya kayak dituduh, kayak kehilangan majikan, saya nggak pernah. Soalnya walaupun di rumah sakit kan, waktu di housekeeping kan bersih-bersih. Kamar pasien yang pulang sering nemu cincin, nemu gelang, nemu HP. Saya selalu dilaporkan, masukin ke plastik, tulis kamarnya, kasihin ke housekeeping bos, supervisor. Ini kamar yang ini, nanti kalau balik ini barangnya ketinggalan. Di Indos gitu ya. Jadi enggak pernah saya yang namanya dituduh gitu, hilang ini gitu, yang kerja ini dipanggil, enggak. Alhamdulillah gitu. Karena itu yang namanya amanah. Jadi kita itu harus menjaga barang orang itu seperti barang kita. Seperti itu. Jadi kita insya Allah aman.
Karena di luar negeri itu mungkin berat kalau kita nggak aman, karena tergantung kelakuan kita. Kalau Saudi kata orang kan kalau nyuri tangan dipotong. Betul nggak tuh Teh? Katanya betul, katanya, tapi saya belum pernah lihat pas orang yang kenal gitu ya. Kejadiannya ngalamin enggak, cuman katanya. Memang kata majikan saya seperti itu kalau menurut hukum. Makanya sangat takut sama sekali. Walaupun saya nyuci baju, mungkin ada uang di kantong, kas di mesin itu kan keluar tuh semua tuh sama sabun. Mesinnya yang manual waktu itu, bukan otomatis. Udah gitu uang semua keluar. Ini uang kok keluar, uang majikan ini kali saya pilihin semuanya sampai habis. Saya taruh, nanti dikasih. Jadinya dia nggak ada maksudnya kekhawatiran mungkin, karena saya selalu, kalau menurut saya kerja juga enakan yang ada kameranya. Jadi tingkah laku saya bisa dipantau sama dia. Kalau ada sesuatu hilang atau kurang atau salah bisa dilihat. Kalau nggak ada kamera itu seperti kerja itu kayak takut gitu. Takutnya apa? Takut Salah paham. ada salah, bukan kesalahan saya. Nanti nuduhnya itu takut karena nggak ada bukti gitu. Nggak ada kamera. Kalau ada kamera kan bisa dilihat. Saya lebih senang di hati tenang, aman kalau di rumah itu ada kamera kalau kerja. Karena kerjanya saya memang kan menelusuri kerjaan saya kan. Terus kalau ada sesuatu yang hilang, kalau ada kamera kan kelihatan. Saya ngambil apa enggak. Nah itu jadi tenang. Karena saya enggak seperti itu gitu, alhamdulillah. Terus kejadian yang kaget saya pernah ngalamin juga satu kali. Itu nyuci baju majikan. Majikan itu di kantongnya ada cek. Cek itu 40.000 katanya di proyeknya. Saya lupa, enggak sebelum nyuci biasanya dikeluarin kan. Dicariin di kantongnya. Saya enggak nyari, kegiling. Sampai hancur itu cek. Dianya marah sama saya, marah banget. Tapi yang enggak mukul saya, dia mukul mesin. Mesinnya dipukul sekencang-kencangnya saking marahnya mungkin. Itu uang, bukan uang sedikit, katanya 40.000. Kamu kenapa enggak hati-hati, enggak dicari dulu? Ya kebetulan waktu itu kenapa saya juga enggak nyari dulu. Biasanya suka dicari. Di jas itu dikodok, diambilin kantong-kantongnya itu ya, takut ada pulpen apa-apa gitu, tisu, kan juga tisu bikin kotor, saya cari biasanya. Tapi pas hari itu memang udah apes, mungkin musibah juga. Kok nggak dicari sama aku itu cek, kantong-kantongnya itu, ada ceknya. Ya Allah, saya dimarahi, habis-habisan. Tapi saya ya nggak ngomong, saya ngerasa salah ya, saya cuma bilang minta maaf. Bahkan diusir saya dari situ, disuruh pergi. Tapi saya nggak pergi. Saya pergi kemana? Kata saya nggak mau pergi. Saya salah, memang salah gitu ya. Dipukul mesin itu sekencang-kencangnya sama majikan laki-laki. Saya coba gemetaran gitu. Dia juga gemetar, kaget mungkin. Tapi setelah itu mungkin bisa diselesaikan, bisa dibicarain lagi mungkin sama. Ya selama nggak dicairin cek itu jadinya hangus, buka cek baru lagi. Buka cek baru lagi, karena kan belum keluar uang, belum dicairin, jadi nggak rugi maksudnya. Belum ada tanda tangan cair ya kan, ini kegiling. Sampai bubuk-bubuknya itu sama majikan laki dikumpulin, diambilin. Saya nggak berani ngapa-ngapain, cuma gemeter gitu takut. Itu udah lama, itu mungkin memang musibah, memang nggak kita tahu ya. Sudah lama udah bisa ngomong Arab, saya juga udah hampir 2 tahun kerja di situ. Tapi akhirnya enggak, dia juga memaafkan saya. Terus dia juga minta maaf yang udah bentak-bentak tadi karena saya kaget kan. Pas setelah bisa dicairin mungkin. Setelah itu lagi dikonfirmasi lagi. Iya, soalnya cek itu kalau dia hilang, dia kan ada nomor serinya tuh. Iya. Dia 1, 2, misalnya 1, 2, 3. Hilang 3, udah ditanda tangan, nanti orang nyalahin dia. Makanya dia kumpulin kan, dibawa lagi kertasnya. Udah bubuk itu dibawa. Jadi ada buktinya ini, kalau ini apa namanya tuh rusak atau nggak jadi dicairin. Karena nanti kan orang bank lihat kok 3 langsung loncat ke 4. Iya. Yang 3-nya mana? Iya. Itulah dia marah. Iya. 40.000 lagi. 40.000, uang kita berapa itu? Puluhan juta. Ratusan Teh. Iya, ratusan ya. Kalau dia 3.000, 1 real, 120. Tapi masih ada nasib saya baik ya kan, saya nggak diapa-apain, nggak dipukul maksudnya. Iya, dia kaget aja. Cuma mungkin mukul mesin aja, gebrak gitu. Saya kaget sama yang bunyi mesin itu. Ya Allah, saya cuma minta maaf aja, nggak ada kata lain. Saya juga diinget-inget, kok tumben ya saya biasanya setiap hari nyuci diambilin isi kantongnya. Kok hari ini enggak? Memang inget lagi ini qadarullah. Jangankan ini daun jatuh udah diatur Allah kata saya. Kalau nggak diatur nggak jatuh itu daun. Saya mikirnya ke situ, ya Allah, alhamdulillah gitu.
nggak sampai dipukul padahal orang uang banyak itu. Terus perbuatan saya jadi rusak gitu kan. Saya cuma minta maaf, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma minta maaf gitu ya. Marah, terus nggak ngomong lagi. Akhirnya lama-lama pergi dia. Terus majikan perempuan juga ngikut marah. Kamu nggak hati-hati, kamu biasanya setiap hari gimana katanya. Ya saya lupa madam, kata saya. Mungkin ini udah musibah gitu, jadi saya jadi lupa. Lain kali harus katanya, lain kali kamu nyuci ngomong dulu sama saya biar saya nyari majikan. Tapi lain kali enggak, yang udah satu kapok gitu, kayak kapok kayak seperti di sini terngiang-ngiangnya itu yang dipukul mesin, gebrak gitu kan, yang nggak nyangka-nyangka dia saking kayak kecewa dia itu sampai duduk di pinggir mesin sampai memukulin mesin itu duduk. Mister itu babah itu, dan orang tua dia manggil babah saya. Udah gitu, saya juga nggak kesel dimarahin karena kan memang sayanya salah, gitu kan. Cuma kaget, pasti kaget kan, walaupun saya salah tetap kaget ada. Ya Allah, sampai gemetar ini. Maksudnya kayak yang nggak disangka-sangka gitu, bakalan ada musibah seberat itu. Sampai diusir, udah pergi dari sini sekarang, katanya. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi, kata si bapak itu. Saya kesel sama kamu, saya kecewa sama kamu, gitu. Ya saya berdiri aja, nggak pergi, nggak apa, biarin gitu. Yang penting nggak mukul saya gitu kan. Saya masih berdiri di situ. Saya kata saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma minta maaf karena saya salah. Terus ya juga nggak bisa diulangin lagi, seandainya waktu diputar kata saya dibalikin lagi, saya ambil dulu. Ya tapi kan nggak tahu kan. Nggak tahu saya juga, kok lupa gitu deh. Biasanya kan enggak, saya itu cariin di kantong-kantong celananya suka ada nemu uang, nemu tisu, nemu pulpen. Itu kan kalau jas hitam tisu ke bawah itu rusak cuciannya, jadi jelek, jadi putih-putih berbulu, tisunya hancur itu. Saya pernah juga ngalamin itu, cuman ya nggak semarah itu kalau cuma tisu kotor itu. Kalau uang kan udah terakhir itu. Kalau tisu itu pakai solasi, diginiin aja, direkatin ya direkatin, jadi ngikut itu bersih kayak lagi mulus. Kayak kita nginiin bulu di hitam itu pakai solasi, ngikut itu bersih. Itu masih nggak marah, nggak pernah marah kalau cuma masalah sepele. Itu kan karena uang mungkin. Dianya kayak kaget, kayak duduk di kaki gitu. Ya Allah, kata saya, itu kayak pengalaman juga kan yang harus kita ingat supaya nantinya nggak seperti itu, supaya nantinya kalau nyuci harus diperiksa dulu gitu, supaya nggak ada yang dirugikan. Itu kan seperti, ya Allah, ini saya juga yang nggak nyalahin majikan yang marah-marah, saya nyalahinnya kenapa saya lupa gitu. Ya Allah gitu ya, ya pantesan ya, untung aja juga masih nggak mukul sama saya, saking marahnya. Saya kecewa sama kamu, saya marah sama kamu, saya benci sama kamu, pergi kamu ke sana, katanya. Jangan lihat di muka kamu ke saya, kata bapak itu. Tapi saya nggak pergi, saya diem aja nungguin, minta maaf saya bapak, kata saya. Ya, mereka kalau marah tuh sering nggak teh ngomong kasar, bawa binatang gitu. Kalau di Indo kan, kalau sama keluarganya gitu, tapi kalau sama saya enggak, sama anaknya gitu. Suka sama anaknya, kalau anaknya dipanggil nggak nyaut atau kalau lagi nakal, misalkan disuruh diem nggak nurut, suka bawa binatang sama anaknya. Tapi saya nggak pernah dimarahin seperti ada bawa binatangnya, saya nggak pernah. Kalau buat anaknya itu denger sering saya. Saya alhamdulillah nggak pernah sama majikan itu yang dimarahin. Ya kalau majikan laki-laki kalau ngomong juga jarang sama saya kan. Yang perempuan aja ya. Yang perempuan aja, jadi nggak komunikasi banyak sama majikan laki-laki. Yang banyak komunikasi sama majikan perempuan. Majikan laki-laki itu kalau komunikasi, kalau misalkan datang dari luar gitu bawa alat-alat yang buat masakan ke dapur, baru manggil saya, suruh ditaruh ke dapur, ke kulkas. Kalau enggak langsung ke rumah, langsung nggak ada ketemu, nggak ada apa. Jadi yang perlu mungkin orang yang mau ke sini tuh mau kerja, bahasa skill, sama skill. Terus ya, juga nomor harus satu skill ya. Ya nomor satu skill, karena kalau bahasa masih pakai isyarat kan, masih bisa. Ya pakai isyarat. Kalau misalkan skill susah kan, udah nggak tahu bahasa, nggak bisa kerja, susah. Kalau skill kan dia akan lihat kamu misalkan nyetrikanya, oh ini baik. Jadi nggak banyak udah nyetrikanya baik, tinggal yang lain bersihnya baik. Udah bisa memaklumin kalau belum bahasa. Bahasa bisa bisa ngikutin 3 bulan tuh udah paling maksimal, udah bisa 3 bulan. Saya sebelum 3 bulan juga bisa dulu. Amanah habis tuh. Ya amanah, jujur. Terus
Kalau misalkan ada yang jatuh, ada yang apa, jangan pas dibuang terus nggak bilang. Harus bilang kalau menurut saya. Tapi ya mungkin orang-orang kan beda-beda ya. Yang nggak nyalahin juga, orang punya prinsip masing-masing. Itu prinsip saya. Yang ternyata kan alhamdulillah membawa kebaikan buat saya. Kalau yang dari pertamanya kita udah niatnya baik kan. Niat baik itu mencari rezeki yang halal. Jadi kerja ya harus amanah. Misalkan ada yang jatuh piring nih di dapur, majikan nggak ada, umpetin gitu. Itu juga termasuk nggak baik menurut saya. Mendingan taruh aja di sini dulu, nanti pas majikan pulang bilangin sambil minta maaf bahwa ini tadi saya jatuh gitu, terus saya minta maaf, kalau mau diganti ya ganti di gaji saya. Kalau nasib baik ya nggak bakalan, mungkin kalau majikan baik mah ya dari jujurnya aja dia udah seneng kan. Tapi saya nggak pernah tuh seperti itu, jatuh itu pecah, nggak pernah. Cuman menurut saya, jadi kejujuran itu sekecil apapun gitu baik buat kita ke depannya. Karena misalkan punya majikan ini kan baik, kelihat saya baik di majikan ini. Nanti ada yang temennya minta kerja ke sini, ini pembantu saya baik. Dia percaya gitu bahwa ngasih ke temennya. Nanti dapat kerja lagi yang lain overtime gitu kan. Itu kayak overtime di luaran. Dapat lagi, jangan kan membawa rezeki buat kita. Kalau kita kerjanya nggak baik, nggak jujur, ini kan nggak mau ngasih saya, soalnya ini nggak baik. Saya malu nanti. Kan jadi ngurangin rezeki. Yang tadinya ada jadi nggak ada. Gitu menurut saya. Jadi kedepannya itu baik kalau kita itu jujur, nomor satu amanah kerjanya. Kata-kata kan banyak orang Arab bilang ini anggap rumah kamu. Katanya jangan rumah sendiri. Itu ke saya itu anggap rumah kamu itu seperti saya ngejaga rumah saya sendiri. Mana yang kotor kita bersihin gitu. Mana yang nggak pantas kita pantesin. Itu baru itu tenang. Kayak majikan juga ke kita percaya, kitanya juga dipercayai majikan kan senang juga. Jadi nggak bikin bete gitu ya. Kalau majikan nggak senang sama kita, nggak percaya sama kita kan bete. Yang selalu dipantau, yang selalu ditanyain, ini udah dikerjain belum? Misalkan yang nggak percaya kan begitu. Tapi kalau kita udah kerjanya amanah, baik, otomatis majikan percaya karena ngelihat buktinya ini rajin gitu. Pasti percaya walaupun kita capek nih, tapi kita udah kerja baik, izin. Madam saya capek pengen istirahat ya setengah jam aja. Hut ala rahtik katanya. Majikan yang baik gitu, istirahat terserah kamu mau berapa katanya gitu. Alhamdulillah. Terus saya nanti permisi biar nggak nyariin gitu kan. Permisi terus tidur kayak setengah jam. Udah setengah jam udah enak kan bangunnya, udah keluar lagi kok. Kadang majikan kok udah bangun, udah tidur aja dulu. Kan belum masak makan malam juga katanya. Udah cukup gitu. Nanti ngapain kayak yang kerjaan udah semuanya. Kadang saking gak ada kerjaan, baju saya keluarin selemari biar ada kerjaan, dilepin nanti mbak masukin. Maksudnya kayak duduk juga nggak enak kan kalau kerjaan udah rapi terus kita duduk aja. Jadi duduk itu kayak ngelihatin kerjaan apaan yang belum dikerjain terus yang nggak rapi kayak gitu. Jadi majikan tuh malah seneng sama saya, kita yang kayak gitu. Habis itu teh apa lagi? Kalau buat pesan ya, ya gitu intinya. Nomor 1 jujur, nomor 2 amanah, nomor 3 ya mungkin buat keluarga juga, keluarganya yang di Indo. Kalau nomor 3 ya harus ke keluarga ya saya selalu ingat. Kadang ada kan yang kerja di sini kayak yang nggak ingat keluarga, ingat buat keluarganya sendiri. Kadang orang tua enggak gitu. Juga itu kalau kita punya uang nggak ingat orang tua ya, bukan ya orang tua. Kadang juga suka diuji juga, suka susah nanti kesananya. Jadi harus buat orang tua senang ya. Pertama ibu gitu kalau menurut saya. Kalau berarti bisa nggak modal nekat ke sana kerja di sini? Bisa ya? Ya saya dulu kan juga modal nekat deh. Nekat. Iya. Skill nggak? Kalau skill kan cuman buat di rumah saya ya, nggak pernah kerja saya di Indonesia. Nggak pernah kerja dari asisten di Indonesia sebelumnya. Jadi skill itu cuma di rumah sendiri. Skill terus bahasa mah non sama sekali. Ya Allah, ngelihat itu pas nyampe orang bilang, madamnya nelpon katanya I'm coming 2 o'clock. Tuh kata saya 2 o'clock tuh jam berapa ya nanti? Bener-bener nggak tahu ya teh. Nggak tahu. Nah nanti saya lebih pintar dari dia kata saya bahasa Inggrisnya. Ya nekat gitu berdoa. Ya itu yang penting kerjanya bener gitu. Tapi nekat bener-bener mau kerja gitu. Nggak ada malas-malesan. Kalau giliran mau malas itu ingat, oh ya butuh kita. Jadi kalau dibilang betah itu butuh aslinya, bukan betah.
karena masih butuh jadi dibetah-betahin gitu. Terus udah lama mah udah kenal makanan, bahasa Arab bisa, betah. Sampai nggak ada niat pulang, mau pulang tahun ini. Lama-lama di Indo masih butuh, anak masih sekolah, tahun depan gitu. Kayak kan soalnya kayak nggak tertekan kan, jadi nggak ada terbebani. Iya, udah terbiasa ya, udah iya. bisa adaptasi. Udah bisa adaptasi sama keadaan. Ya itu aja mungkin. Ya. Terima kasih ya Teh udah kasih. Ya, sama-sama. Itu cuma pengalaman saya ya. Kalau pengalaman. Ya, mudah-mudahan minta maaf kan kalau nanti ada yang tersinggung ya, misalkan sama yang nonton nanti ada yang tersinggung dari kata-kata saya. Mungkin ada kemiripan atau apa. Saya minta maaf. Itu saya menceritakan yang saya alamin. Mungkin ada kemiripan sama orang lain, mungkin saya minta maaf. Gitu. Mungkin kan ada di Indo yang ada rencana mau pergi ke sini gitu, jadi ada dapat gambaran kurang lebihnya. Iya. Ada yang mungkin masih ragu, ada yang mungkin masih nggak percaya diri, jadi mungkin percaya diri. Percaya diri, iya. Modal nekat juga ada mungkin bagus, iya. Yang penting ada kemauan, yang penting kita rajin gitu kerja. Niatnya kerja, benar-benar kerja, insya Allah ada milik, ada rezeki. Kalau di Indo susah banget ya. Di Indo susah, apalagi sekarang musim kemarau, kerjaan susah. Ini adik saya juga mau pergi katanya. Jadi mungkin ada yang kurang lebih ada yang menginspirasi lah. Inspirasi, iya. Dari cerita kita hari ini. Iya, mudah-mudahan ada yang makasih ya. Inspirasi, iya sama-sama.